Islam yang menjual agamanya, menjual akidahnya demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas. Sudah banyak terjadi. Ini masanya. Bahkan ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Tapi menurut konsep Islam bukan zamannya yang edan, manusianya yang edan. Bahkan di Indonesia ini mau kepingin jadi pejabat harus edan dulu. Ini tren. Artinya apa? Sekarang di Indonesia ini tren berbondong-bondong mau jadi munafik. Ini terjadi di Indonesia. Semarak ini. Kenapa kok berbondong? Padahal Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah surah An-Nisa 145 itu. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Maidah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu nanti di neraka dilesatkan di dasarnya. Tapi kenapa di Indonesia sekarang orang berbondong-bondong jadi munafik? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Ini sudah tren di Indonesia. Jadi benar-benar ini benar-benar sudah menjadi sebuah realitas. Tapi sebelum saya perpanjang yang Mulkan Jabriyah ini, kemudian Rasulullah mengabarkan kalian, yaitu tadi periodisasi sejarah yang kelima Allah munculkan nanti. Sepertinya kita tidak nutut itu, karena itu diprediksi 1500 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah, berarti kurang 56 tahun. Jadi Bapak tinggal ngitung saja umur berapa sekarang, ditambah 56 tahun, nutut enggak? Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masa periodisasi sejarah yang kelima itu masa Khalifatullah Al-Mahdi yang tadi disinggung oleh Ustaz Bernard Abdul Jabbar. Ya. Masa Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Letaknya persis antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Rasulullah perintahkan semua umatnya untuk berbaiat kepada beliau. Walaupun kita merangkak di atas salju. Dan masa itu benar-benar masa yang penuh kedamaian, tapi singkat waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, balik lagi ke periodisasi sejarah yang keempat. Setelah perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun itu, muncul dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Kembali Allah menggerakkan sabab pemuda dari Palestina, Syekh Abdullah Azzam rahimahullah. Padahal beliau sudah ditawari untuk ngajar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, di Riyadh, di Al-Azhar. Beliau tolak semuanya. Beliau tetap bismillah berangkat menuju jantungnya Khurasan. Allahu Akbar. Beliau rekrut pemuda-pemuda miskin Afghanistan. Beliau bikin, beliau tegakkan Baitul Ansor. Beliau bangun Baitul Ansor. Beliau didik, beliau tarbiyah sendiri pemuda-pemuda miskin Afghanistan. Kurus, kantongnya kempes, nggak sandalan. Itu yang dicari oleh Syekh Abdul Azzam. Beliau tarbiyah sendiri. Beliau hunjamkan kalimat tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Beliau bangkitkan semangat jihad. Beliau yakinkan pemuda-pemuda Afghanistan ini yang akhirnya masya Allah
Seluruh pemuda dunia Islam bergerak menuju jantungnya Khurasan, ikut ditarbiyah oleh Syekh Abdul Azzam rahimahullah. Beliau yakinkan, wa man nasra illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Pasti. Masya Allah. Akhirnya Syekh Abdullah Azzam menggerakkan ini. Padahal kalau secara logik nggak masuk akal. Ini Uni Soviet, persenjataannya canggih, pasukannya elit, beruang merah yang cukup ditakuti oleh dunia. Sementara Syekh Abdullah Azzam membangkitkan pemuda ini, senjatanya jadul. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya sampai media cetak internasional itu bikin karikatur. Itu tentara pasukan elit Uni Soviet ketika masuk ke Afghanistan dengan gagah berani dan persenjataan yang canggih, pesawat-pesawat pembom yang canggih, pesawat MiG dan sebagainya. Tapi ternyata di situ di karikatur itu pasukan elit Uni Soviet balik semuanya sudah berupa mayat-mayat. Akhirnya hal-hal yang tidak masuk akal ini ditulis oleh Syekh Abdul Azzam rahimahullah dalam kitab kecil Ayatul Rahman fil Jihad di Afghan. Hal yang tidak masuk akal, Allah tunjukkan kekuasaannya. Akhirnya hancurlah Uni Soviet. Presiden Uni Soviet Gorbachev langsung angkat tangan. Semua pasukan ditarik kembali. Dan akhirnya Allah menangkan pertarungan itu. Dan akhirnya Mujahidin Taliban memenangkan peperangan ini. Analis militer dunia membuat kesimpulan. Sekarang ada 3 kekuatan dunia. Yang pertama, pasukan salib Eropa. Yang kedua, Mujahidin Taliban. Yang ketiga, yaitu negara-negara Kristiani yang berkoalisi dengan Zionis Yahudi Internasional untuk menyongsong Mesias. Ini. Jadi Mujahidin Taliban ini semua analis militer ini yang akan merubah mindset dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah Uni Soviet hancur, Amerika ya kan, ingin mencicipi, tapi hancur juga sampai Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengumumkan disatukan semua kekuatan pasukan Amerika, NATO, Rusia, Iran, Syiah, Rafidhah. Ternyata nggak mampu menghadapi Mujahidin Taliban. Tangguh. Karena Rasulullah sudah ngabarkan Taliban, orang-orang di jantungnya Khurasan itu disiapkan oleh Allah nanti menjelang periodisasi sejarah yang kelima. Mereka inilah yang disiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Makanya kalau sudah Ashabur Rayatus Sud bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Elia, Palestina, itu tanda Safatul Islamiyah tingkat global. Karena Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Puncak kemenangan Islam di akhir zaman Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah, Palestina. Sampai Rasulullah memberikan kabar rincian apa yang akan terjadi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazuna zajratul Arab fayaqtahu Allah." Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Thumma tazzunatur Rum fayaqtahu Allah. Thumma tazunad Dajjal fayaqtahu Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi yang pertama, marhalah yang pertama, Rasulullah mengabarkan akan terjadi, yaitu penaklukan Jaziratul Arab. Artinya diktator-diktator Sunni akan diluncur, akan ditaklukkan, dan Allah akan menaklukkannya. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Mulai dari Tunisia, Ben Ali tumbang. Bergerak ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang. Bergerak ke Mesir, Husni Mubarak tumbang. Bergerak ke Yaman, Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan ini akan terus bergerak. Thumma Farisa, kata Rasulullah, kemudian Persia, artinya diktator Syiah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Thumma taghzunatur Rum, kemudian kalian akan menaklukkan Rom dan Allah akan menaklukkannya. Bahkan sampai dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan nanti ini belum terjadi tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Bagaimana sikap kita? Tasdiquhu bima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nanti pada saat peperangan kaum muslimin dengan Rom, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi pertarungan antara kaum muslimin dan Rom akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Romnya yang mana? Ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Ini Romawi Barat sama Romawi Timur. Siapa nanti yang menang? Nah nanti Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi malhamah ini tadi, Rasulullah mengabarkan kaum muslimin terjadi perdamaian dengan Rom. Setelah itu akan terjadi peperangan. Malhamah. Di mana? Rasulullah mengabarkan A'ma Audabik. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat itu ba'da subuh. Nyampe di A'ma Audabik itu sudah jam 2 siang. Tapi mobil yang saya tumpangi itu sempat selip 3 kali putaran. Alhamdulillah, itu kanan kiri yang jurang. Jadi bila di Syam itu, di bumi Syam itu seperti itu. Jurang-jurang. Luar biasa. Nah, Rasulullah mengabarkan nanti A'ma itu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Disitulah kalau kita buka Google Map, ini terletaknya hampir dekat dengan Istanbul, Turki. Itu Halep, Aleppo. Disitulah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian marhalah yang keempat, Rasulullah mengabarkan Tsumma taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah. Kalian akan menaklukkan Dajjal. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Dajjal itu akan Allah munculkan di Asbahan, itu dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Rasulullah mengabarkan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Nah kira-kira tanda itu sudah nampak tidak sekarang? Sudah. Di kota Isfahan itu Iran. Nah di kota Isfahan Iran itu sekarang info dari duta besar Amerika untuk Iran nulis buku Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan Iran sekarang ada kurang lebih 80.000 orang-orang Yahudi
Jadi tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah. Inilah kalangan mufasir menafsirkan ini yang disebut dengan Yaumul Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Militer dunia membuat kesimpulan, sekarang ada 3 kekuatan dunia. Yang pertama, pasukan salib Eropa. Yang kedua, mujahidin Taliban. Yang ketiga, yaitu negara-negara Kristiani yang berkoalisi dengan Zionis Yahudi Internasional untuk menyongsong Mesias. Ini. Jadi mujahidin Taliban ini semua analis militer ini yang akan merubah mindset dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah Uni Soviet hancur, Amerika ya kan, ingin mencicipi, tapi hancur juga. Sampai Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengumumkan disatukan semua kekuatan, pasukan Amerika, NATO, Rusia, Iran, Syiah, Rafidhah. Ternyata nggak mampu menghadapi mujahidin Taliban. Tangguh. Karena Rasulullah sudah ngabarkan, Taliban, orang-orang di jantungnya Khurasan, itu disiapkan oleh Allah nanti menjelang periodisasi sejarah yang kelima. Mereka inilah yang disiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Makanya kalau sudah Ashabur Rayatus Sud bergerak dari jantungnya Khurasan menuju Elia, Palestina, itu tanda Safatul Islamiyah tingkat global. Karena Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Puncak kemenangan Islam di akhir zaman Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah, Palestina. Sampai Rasulullah memberikan kabar rincian apa yang akan terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Thumma Farisa fayaqtahu Allah. Thumma tazuna Rum fayaqtahu Allah. Thumma tazuna Dajjal fayaqtahu Allah." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi yang pertama, marhalah yang pertama, Rasulullah mengabarkan akan terjadi, yaitu penaklukan Jaziratul Arab. Artinya diktator-diktator Sunni akan diluncur, akan ditaklukkan, dan Allah akan menaklukkannya. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Mulai dari Tunisia, Ben Ali tumbang. Bergerak ke Libya, Muammar Gaddafi tumbang. Bergerak ke Mesir, Husni Mubarak tumbang. Bergerak ke Yaman, Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan ini akan terus bergerak. Summa Farisa, kata Rasulullah, kemudian Persia, artinya diktator Syiah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Summa Taghzunatur Rum, kemudian kalian akan menaklukkan Rom dan Allah akan menaklukkannya. Bahkan sampai dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan nanti ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Bagaimana sikap kita? Tasdiquhu bima akhbara, kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4.
Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nanti pada saat peperangan kaum muslimin dengan Rom, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi pertarungan antara kaum muslimin dan Rom akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Romnya yang mana? Ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Ini Romawi Barat sama Romawi Timur. Siapa nanti yang menang? Nah, nanti Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi malhamah ini tadi, Rasulullah mengabarkan kaum muslimin terjadi perdamaian dengan Rom. Setelah itu akan terjadi peperangan. Malhamah. Di mana? Rasulullah mengabarkan A'ma Audabik. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat itu ba'da subuh. Nyampe di A'ma Audabik itu sudah jam 2 siang. Tapi mobil yang saya tumpangi itu sempat selip 3 kali putaran. Alhamdulillah, itu kanan kiri yang jurang. Jadi bila di Syam itu, di bumi Syam itu seperti itu. Jurang-jurang. Luar biasa. Nah, Rasulullah mengabarkan nanti A'ma itu danau yang luas. Dabik itu satu padang yang luas. Disitulah. Kalau kita buka Google Map, ini letaknya hampir dekat dengan Istanbul, Turki. Itu Halep, Aleppo. Disitulah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian marhalah yang keempat, Rasulullah mengabarkan Summa taghzuna Dajjal fayaqtahu Allah. Kalian akan menaklukkan Dajjal. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, Dajjal itu akan Allah munculkan di Asbahan. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Rasulullah mengabarkan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Nah, kira-kira tanda itu sudah nampak tidak sekarang? Sudah. Di kota Isfahan itu Iran. Nah, di kota Isfahan Iran itu sekarang info dari Duta Besar Amerika untuk Iran nulis buku Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan Iran sekarang ada kurang lebih 80.000 orang-orang Yahudi. Jadi tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi. Biidznillah, atas izin Allah batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah. Di belakangku ada orang Yahudi. Faqtulhu, bunuhlah. Inilah kalangan mufassir menafsirkan ini yang disebut dengan Yaumul Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi.